What is the main problem dalam hal pembangunan hukum? Itu satu. Lalu, apa problem utama dalam tata kelola negara kita? Apa sesungguhnya? Saya berefleksi. Problem utama dalam tata kelola negara Republik Indonesia ini adalah tidak the right person on the right place. Bukan the right man, ya. Tidak menempatkan orang pada porsi, pada kewenangannya, pada ekspertisnya, pada keahliannya. Bukan orang yang jujur dan amanah yang di pos itu. Justru yang terjadi adalah orang-orang yang bermasalah yang memerintah kita. Karena tugas polisi, ibu-ibu dan bapak sekalian teman-teman semua, adalah pertama melindungi dan mengayomi masyarakat. Barulah kedua, fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga baru fungsi penegakan hukum, law enforcement. Hanya ketiga saja, di prioritas tiga fungsi itu. Artinya apa? Masyarakat itu harus berteman dengan penegak hukum, ya kan? Harus menjadi sahabat. Tapi hari ini, kalau rumah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian didatangi oleh penegak hukum, kira-kira tetangga akan ribut nggak? Karena pasti mereka berpikir ada masalah apa. Artinya selama ini gagal reformasi di tubuh penegak hukum tersebut. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Masri atas undangannya, dan saya tadi terpukau ibu-ibu dan bapak sekalian karena beliau ternyata backgroundnya Fakultas Pertanian. Luar biasa ya, ngomong tentang Pancasila dari A sampai Z sangat mendalam gitu ya. Artinya memang beliau sangat serius dan bukan lagi keren cadas tapi keras cadas. Saya diminta bicara mengenai pembangunan atau wajah hukum, wajah pembangunan hukum Indonesia dan tata kelola negara. Saya tidak tahu ya, apakah saya harus patuh pada tema ini atau bicara yang lain. Nah, tapi kita nanti akan lihat lah ya, kita menggelinding aja. Pertama saya akan patuh dulu ya. Pertanyaan saya adalah, sesungguhnya kalau kita bicara tentang pembangunan hukum kita, ya, maka pertanyaan yang paling mendasar adalah apa sesungguhnya problem hukum kita. Lalu kalau kita bicara tentang tata kelola negara, apa persoalan tata kelola negara kita yang utama? Jadi the main problem ya dari dua masalah ini. Kalau saya lihat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya, dan mudah-mudahan saya tidak terpengaruh durian ucok. Karena tadi saya dari durian ucok ya agak kelingangan kepala langsung ke sini ya. Nah, luar biasa durian ucok ya. Yang jualnya orang Padang itu. Ternyata orang Minang yang jual ya. Jadi kalau kita bicara tentang problem utama hukum atau pembangunan hukum di Indonesia, maka kita bisa tanyakan kepada tiga hal ini. Satu, apakah problemnya itu di substansi hukumnya, isi dari hukumnya, misalnya isi dari Undang-Undang Dasar 1945, isi dari undang-undang, ya, isi dari peraturan pemerintah, isi dari peraturan presiden dan peraturan lainnya. Itu substansi hukum. Atau kedua, apakah masalahnya di sambo? Maksudnya masalahnya di penegak hukum, ya kan? Jadi law enforcer. Apakah di penegakan hukumnya? Jadi penegakan hukum itu satu paket. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi apakah di sambonya, apakah di samboismenya, ya kira-kira gitu ya. Nah, yang ketiga adalah apakah masalahnya di kulturnya, di legal culture-nya. Jadi jangan kita menyalahkan pemerintah saja, tapi kita juga berefleksi ke kita. Apakah kita sudah punya legal culture yang kuat, termasuk masyarakat yang patuh pada hukum?
Karena salah satu teori mengatakan misalnya Indonesia itu negara yang legal culture-nya lemah. Orang nggak taat pada hukum. Kalau diajak taat hukum susah. Tapi kalau tidak diajak untuk tidak taat hukum, untuk diajak tidak cepat biasanya gitu ya. Tapi masalahnya adalah ibu-ibu dan bapak sekalian, yang mencontohkan tidak taat hukum itu bukan rakyat, pemerintah sendiri. Ya kan? Dalam kasus KM 50 misalnya. Pemerintah, penguasa tidak taat hukum, ya kan? Jadi saya terperangah sama orang Batak, ya kan? Luar biasa, Marga Huta Barat dan Simanjuntak. Jadi ketika ada Joshua Huta Barat, kompak mereka untuk mengkedor negara agar negara memberikan keadilan kepada rakyatnya. Kok nggak terjadi di KM 50? Makanya saya minta tadi Ustadz Masri Sitanggang, tolong dong kita bikin satu rekomendasi untuk membuka kembali kasus KM 50 agar ada keadilan. Tuh kan, kalau diajak untuk tidak taat hukum, ribut biasanya. Tapi penting. Jadi waktu saya datang ke 4.000 lilin untuk keadilan Joshua, saya mengatakan, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya bukan Refli Huta Barat, ya kan? Saya bukan Refli Simanjuntak, tapi saya datang ke sini atas dasar kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira begitu. Sila kedua Pancasila. Yang reinstall melalui dekret Presiden 5 Juli 59. Dan di situ ada rohnya yaitu Piagam Jakarta. Itu kata tadi Pak Ustadz, ya kan? Nah, karena itulah kita tidak menghitung berapa nyawanya. Yang kita hitung itu adalah keadilan dan kemanusiaannya. Dan itu adalah tugas negara. Jadi saya mengamini Pancasila itu adalah sesungguhnya adalah dasar-dasar bagi pemerintahan untuk memerintah. Makanya Undang-Undang Dasar 1945 itu memerintahkan kepada penguasa, hei penguasa, tugasmu itu adalah mencerdaskan bangsa. Tugasmu itu adalah mensejahterakan rakyat. Tugasmu itu adalah melindungi rakyat, biar rakyat ini pada cerdas, terlindungi dan sejahtera dan bisa bersaing di kancah dunia dalam proses perdamaian, kan begitu. Karena itu untuk membuat hal tersebut, kami the founding parents, saya nggak bilang the founding fathers ya, nanti marah ibu-ibu ya kan. Jadi ibu-ibu nanti kalau misalnya wah ini one man one vote, jangan mau. One person one vote, ya kan, opop, ya. Jangan one man. Man itu laki-laki soalnya. Nah, the founding parents mengatakan untuk mewujudkan itu kami kasih dasar. Dasarnya itu adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita menolak bahwa negara kita adalah negara yang sekuler, ya kan? Negara kita adalah negara yang menghargai nilai-nilai religiusitas. Semua agama, apatah lagi agama Islam. Makanya Bung Karno dalam sidang BPU PKI mengatakan begini, kalau umat Islam, kurang lebih ya, ingin sebagian besar hukum-hukum negara ini berasal dari Islam, maka kirimkanlah sebanyak mungkin wakil-wakil rakyat di DPR sana. Biar nanti kita bisa bikin undang-undang yang diambil dari hukum-hukum Islam. That's the point. Itu menunjukkan bahwa Bung Karno sendiri mendorong giroh keagamaan itu. Jadi kalau pewaris Bung Karno agak alergi Islamofobia, dia tidak taat sama Bung Karno, kira-kira begitu ya. Kan banyak sekali penikmat dan pengikut Bung Karno yang tidak taat kepada Bung Karno, mengaku Bung Karno. Nah karena itulah dasar ketuhanan, tapi diberikan juga dasar kemanusiaan, humanisme, dasar keadilan, dasar demokrasi, dasar persatuan. Jadi betul kata Pak Ustadz tadi, sebenarnya Pancasila itu adalah yang utama harus dipegang oleh penguasa, ya kan? Karena itulah dasar dia untuk memerintah. Nah kita ini penikmat, ya, penerima manfaat dari pemimpin yang jujur dan amanah tersebut. Harapan the founding parents-nya begitu. Yang jujur, yang amanah, yang menjalankan pesan konstitusional, tujuan konstitusional dengan Pancasila tersebut. Nah, saya unfortunately hari ini
Sudah belum kita mendapatkan pemimpin yang jujur dan amanah? Jangankan jujur dan amanah, yang dari Partai Amanat Nasional aja susah. Sampai bubar partainya, ya kan? Sampai ganti Partai Umat, ya kan? Nah, karena itu tadi saya agak sekilas-sekilas ya. Nah, saya kembali, what is the main problem dalam hal pembangunan hukum? Itu satu. Lalu, apa problem utama dalam tata kelola negara kita? Apa sesungguhnya? Saya berefleksi. Problem utama dalam tata kelola negara Republik Indonesia ini adalah tidak the right person on the right place. Bukan the right man, ya. Tidak menempatkan orang pada porsi, pada kewenangannya, pada ekspertisnya, pada keahliannya. Bukan orang yang jujur dan amanah yang di pos itu. Justru yang terjadi adalah orang-orang yang bermasalah yang memerintah kita. That's the problem. Itu problem utama kita kalau kita bicara tata kelola negara. Bagaimana negara bisa ditata kelola dengan baik bila pemimpin-pemimpinnya tidak jujur dan tidak amanah. Ya kan? Dan celakanya dengan demokrasi kita yang ugal-ugalan sekarang ini, memang pemimpin yang muncul dan pemimpin yang tidak jujur dan tidak amanah. Pemimpin yang mencuri dalam pemilu, pemimpin yang kemudian membayar rakyat untuk memenangkan pemilihan, ya kan? Wakil-wakil DPR kita yang membeli suara rakyat untuk merasakan kenikmatan kursi, maka saya khawatir Allah Subhanahu wa taala bilang, ini umat Islam Indonesia yang 80% lebih ini mau minta kejayaan Islam, ya kan? Kalian pilih pemimpin aja nggak benar, kira-kira begitu, ya kan? Bagaimana? Nah, karena itulah kita bisa menuju kesejahteraan, terlindungi dan lain sebagainya. Tapi the first place, pilihlah pemimpin yang benar, yang jujur, yang amanah. Dan itu harus kita mulai nanti pada 2024, ya kan? Udah pasti kan 2024 ganti presiden, itu lagu saya, ya kan? Pasti ganti presiden. Yang nyanyi banyak, ada Sahganda Nainggolan yang nyanyi dan lain sebagainya. Nah, karena itu kalau kita bicara tata kelola negara sebagai poin kedua tadi, pastikan 2024 jadi a turning point, titik balik kita untuk memunculkan pemimpin yang jujur dan amanah. Rekomendasi kedua saya, mudah-mudahan partai-partai Islam, partai-partai yang berbasis masa Islam itu sepakat untuk mengusung satu calon presiden yang sama, yang diperkirakan akan lebih friendly dan lebih pro kepada aspirasi Islam. Kira-kira begitu. Dan saya tidak tahu namanya apa, ya kan? Apakah namanya A, B, C, D? Nanti tergantung Pak Masri Sitanggang. Oke, ya. Sana. Balik lagi ke problem pembangunan hukum kita. Kalau kita bicara substansi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, banyak substansi yang bisa kita kemukakan. Asal kita sudah punya kepemimpinan yang baik tadi, a good leadership. Jadi ini tinggal kita perbaiki. Apakah substansinya di konstitusi? Kalau substansinya di konstitusi, mari kita perbaiki konstitusi kita. Kalau substansinya ada di undang-undang, mari kita perbaiki undang-undangnya. Misal apa undang-undangnya? Undang-undang minerba. Jadi mungkin ibu-ibu tidak tahu ya, atau kurang mengikuti. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan semakmur-makmurnya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada tahun 2020 kemarin ketika COVID berlangsung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara itu mengamanatkan bahwa tambang-tambang yang dikuasai para konglomerat selama 25 tahun kalau tidak salah itu akan kembali kepada negara. 25 tahun. Kembali kepada negara, nanti negara yang menguasainya dan negara yang akan menentukan apakah pemilik tambang lama bisa mengelolanya atau tidak, tapi dibatasi maksimal 15.000 hektar.
15.000 hektar. Sekarang ada yang menguasai tambang batu bara sampai 100 ribuan hektar. Dan mereka udah ketar-ketir. Karena ini adalah huge money. Ini adalah uang triliunan. Apa yang terjadi beberapa Bapak sekalian? Sama seperti penetapan pemilu. Gelap-gelap tanpa pembahasan. Tiba-tiba disetujui Undang-Undang Minerba yang baru. Undang-Undang Minerba yang baru itu mengatakan bahwa pemilik tambang lama, which is itu konglomerat yang sekarang berkuasa di Republik Indonesia ini, ya kan, entah itu berkuasa sendiri atau kakaknya atau adiknya, ya kan, itu memiliki option, kesempatan untuk menguasai tambang itu lagi selama 20 tahun ke depan. Itu skandal besar dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi kalau misalnya Pak Masri jadi penguasa, tolong Pak dicabut itu Pak. Itu dicabut itu. Nah, itu salah satu substansi. Tapi sekali lagi, substansi itu tidak akan kita risaukan seandainya kita memiliki pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah di segala level. Di presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Oke. Itu substansi. Dua, soal penegak dan penegakan hukum. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tidak mungkin penegakan hukum bagus kalau penegak hukumnya bermasalah, benar nggak? Dan unfortunately, selama era reformasi ini yang tidak tersentuh reformasi itu adalah justru sektor hukum. Padahal di konstitusi kita ditahbiskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. A democratic constitutional, a constitutional democracy. Jadi negara yang berdasarkan atas hukum tapi yang demokratis. Kira-kira begitu. Tapi yang terjadi adalah justru reformasi bidang hukum itu yang tidak tersentuh. Maka kalau kita misalnya hari ini melihat Sambo fenomena, ya kan? Maka itulah sebenarnya fenomena gunung es. Gunung es itu kelihatan kecil, tapi di dalamnya wah berurat berakar. Itu fenomena gunung es. Makanya saya ngomong sama Pak Ustadz, salah satunya adalah rekomendasi kita mudah-mudahan kita rekomendasikan dibuat tim expert yang independen untuk melakukan audit terhadap penegak hukum, termasuk kepolisian. Dan hasil audit itulah yang akan menjadi dasar bagi reformasi kepolisian, even mungkin kejaksaan juga. Karena kita membutuhkan sebuah atau satu institusi penegak hukum yang kredibel, independen, yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Karena tugas polisi, ibu-ibu dan bapak sekalian, teman-teman semua, adalah pertama melindungi dan mengayomi masyarakat. Barulah kedua, fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga baru fungsi penegakan hukum, law enforcement. Hanya ketiga saja. Di prioritas 3 fungsi itu. Artinya apa? Masyarakat itu harus berteman dengan penegak hukum. Ya kan? Harus menjadi sahabat. Tapi hari ini, kalau rumah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian didatangi oleh penegak hukum, kira-kira tetangga akan ribut nggak? Karena pasti mereka berpikir ada masalah apa. Nah, artinya selama ini gagal reformasi di tubuh penegak hukum tersebut. Kenapa pada waktu itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ABRI itu dipecah jadi TNI dan Polri? Maksudnya adalah nggak benar polisi yang sipil bersenjata kok dijadikan satu dengan militer. Militer itu punya watak yang berbeda, yaitu menghancurkan, kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Gak ada dia nembaknya itu nembak ke atas dulu kalau perang, ya. Walaupun tetap ada yang namanya hukum perang, ya. Jadi law of war itu selalu ada. Tetapi dia memang dibentuk seperti robot pembunuh, kan begitu militer itu. Makanya militer tidak boleh masuk dalam politik karena senjata dan politik itu tidak bisa bersatu, ya kan? Jadi kalau misalnya ada usul memasukkan kembali militer ke dalam politik, waduh, hati-hati Pak, usul berbahaya itu. Kita nggak bisa menyatukan antara senjata dan politik. Itu dua hal yang harus dipisahkan. Itulah yang namanya
teori civilian supremacy, supremasi sipil. Jadi kita tidak boleh memisahkan itu. Tapi sebaliknya, polisi itu harus berwatak sipil. Dia harus menjadi sahabat rakyat, sahabat ibu-ibu, mau nganter ke pasar, kira-kira gitu ya. Mau membantu jompo menyeberangkan jalan dan lain sebagainya. Itulah perwujudan dari seorang polisi yang sipil, yang punya civilian value, nilai-nilai keadaban. Tapi yang terjadi enggak, malah militeristik. Saya hitung jenderalnya banyak sekali di polisi itu. Saya dapat surat perintah Satgasus, Satuan Tugas Khusus, yang ketuanya Sambo, ya kan? Itu jenderalnya saja 29 bayangkan di situ. Satu sprint, surat perintah seperti surat keputusan, 29 jenderalnya bayangkan. Anggotanya 429 atau 439. Makanya dibilang Pak Mahfud ini mabes dalam mabes. Ya kan? Dibilang oleh IPW ini adalah mafia kejahatan katanya ya. Bukan saya yang ngomong IPW ya kan. Nah, karena itulah kita harus melihat ini momentum untuk mendorong reformasi di tubuh penegak hukum. Kita nggak benci penegak hukum, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kita sayang dengan negara ini, karena itulah kita membutuhkan pemimpin yang jujur dan amanah, penegak hukum yang jujur dan amanah, ya kan? Penyelenggara negara in general yang jujur dan amanah. Itu yang tentang penegak dan penegakan hukum. Terakhir tentang legal culture, ya. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau saya bicara legal culture sebagai the main problem, ya, di dalam penegakan hukum kita, mungkin iya juga. Jadi kita berefleksi, jangan-jangan kita juga menyumbang bagi lemahnya kita sebagai negara hukum. Ya kan? Kenapa misalnya pemerintah kita tidak jujur dan tidak amanah? Mungkin juga soal yang sifatnya transenden, ya kan, gak jelas latar belakang keagamaannya mungkin ya, nggak ngerti juga. Coba kalau bayangkan kita pemimpin Turki itu ya, siapa Erdogan, waduh dia bisa langsung melantunkan ayat-ayat suci dalam pertemuan resmi dari mulutnya sendiri. Kira-kira pemimpin kita bisa nggak begitu? Insya Allah mungkin setelah 2024. Jadi kita negara, kita the largest, ya kan, Muslim country in the world, ya kan, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, nggak punya kita pemimpin yang kita punya giro keagamaan yang tinggi.